Resti dulu ya yang di coaching ya. Iya, benar sekali Bapak. Baik, uh, saya yang jadi coach dan Bu Saya Resti yang jadi jadi coach ya. coach ya. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Ini Bu Resti tumben ini datang ke saya. Ada apakah Bu? Iya, Pak Danang hari ini sibuk nggak ya? Kalau tidak, saya mau berbincang sebentar boleh? Oh boleh sekali Bu, kebetulan hari ini saya free, saya habis ngajar, anak-anak juga sudah pulang. Jadi monggo saya hari ini tidak ada kegiatan juga. Monggo hibur Resti. Ada Iya. apakah? Gini Bapak, saya mau cerita sedikit tentang kegiatan saya dalam pembelajaran. Di sini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Terus yang saya harapkan di sini setelah bercerita dengan Pak Danang, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depan untuk perbaikan saya ketika memang ada solusi dari percakapan kita hari ini. Oh gitu. Memangnya ada masalah apa Bu Resti? Kok bisa Ya. sampai Bu Resti itu cemas begitu? Iya, jadi begini Bapak. Saya punya kendala sedikit, yaitu adalah ketika dalam proses pembelajaran, saya di situ membuat media yang sudah saya buat memang untuk pencapaiannya adalah untuk memudahkan peserta didik. Tapi ternyata dalam penerapan saya itu, ternyata masih ada murid yang memang kurang aktif atau kurang mengikuti pembelajaran saya dengan baik, gitu Bapak. Oh baik Bu Resti. Tadi Bu Resti katakan ada murid yang kurang aktif ya dalam Iya, mengikuti pembelajaran ya. iya Itu Bapak. Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini enggak? Jadi gini Bapak, uh, kalau untuk permasalahannya tadi, saya di sini kan terkendala tentang mengajar media. Nah, ternyata di sini ada siswa saya yang kurang aktif, intinya seperti itu. Nah, saya juga sempat berbincang-bincang juga, kira-kira apa sih penyebab kenapa murid saya itu kurang aktif dalam pembelajaran saya. Saya itu mencari tahu juga di situ, Bapak. Oh begitu Bu. Jadi ada siswa yang kurang aktif nggih di dalam Iya, pembelajaran Bu Resti nggih. iya, Bapak. Terus dari pengamatannya Bu Resti nih, dari sudut pandangnya Bu Resti itu, mengapa dia tidak aktif pada saat pembelajarannya Ibu? Tentunya Bu Resti itu punya gambaran sudut pandang nggih. Kenapa kok Iya, dia sampai tidak aktif di kelas? iya. Jadi setelah saya mengamati, ya saya menanyakan secara langsung terhadap anak didik saya itu, ternyata setelah saya berbincang-bincang, saya baru menemukan bahwa uh, siswa saya ternyata merasa bosan dalam hal pembelajaran yang itu aja gitu, tidak ada pembedanya antara materi satu dengan materi yang lain. Memang yang saya gunakan adalah media yang sama Bapak dalam pembelajaran itu. Jadi ternyata itu sih permasalahan yang saya amati itu Pak. Nah, itu tadi Bu Resti bisa melihat pengamatan ya kenapa siswa Iya. tidak aktif dalam pembelajaran gitu. Iya. Itu nanti Bu Resti selanjutnya mau seperti apa kondisi ideal yang Bu Resti harapkan. Jadi Bu Resti tadi kan sudah bisa mengamati nih siswa-siswa yang kurang aktif. Jadi Bu Resti nanti pengen seperti apa itu murid yang Bu Resti harapkan. Iya. Kalau seperti apa murid yang saya harapkan, pasti saya mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk murid saya, Bapak. Tentunya saya punya harapan yaitu peserta didik saya dapat mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan aktif dan bisa diterima oleh siswa saya dan ikut serta seperti murid-murid yang lain. Seperti itu, Pak. Oh bagus nih Bu nih. Jadi harapannya luar biasa sekali Bu Resti ini. Kalau begitu, gini Bu, Iya,
apakah ada yang bisa Bu Resti lakukan untuk memotivasi belajar siswa-siswanya, Bu? Jadi Bu Resti kan tadi sudah melihat juga, jadi Iya. Bu Resti itu nanti mau melakukan apa untuk meningkatkan motivasi para muridnya? Iya, kalau yang ingin saya tingkatkan dalam motivasi belajar siswa saya, yang di sini adalah yang pertama adalah saya jadi apa ya, berdasarkan pengalaman atau pengamatan yang saya lakukan itu, ternyata saya kurang adanya referensi saya dalam membawakan media pembelajaran yang sifatnya adalah beragam dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, terutama gitu Pak, sehingga anak tersebut jadi kurang aktif atau simpatik dalam pembelajaran saya terapkan pada hari itu juga. Jadi di sini saya akan lakukan yaitu penerapannya pembaharuan metode dan media pembelajaran yang saya pakai, terutama media pembelajaran yang beragam, dan saya kemas semenarik mungkin, harapannya biar siswa itu tertarik dengan media pembelajaran yang saya buat. Terus di sini juga saya akan menambahkan yaitu tentang ice breaking dalam setiap pembelajaran saya, Bapak, gitu. Oh, oke. Berarti Bu Resti itu menciptakan metode-metode belajar gitu, Bu. Tadi banyak metode belajar yang dibutuhkan oleh murid dan tadi semenarik mungkin, jadi Bu Resti itu menciptakan metode itu. Baik Bu, menurut Ibu Resti itu metode apa yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Iya, kalau yang saya lakukan ya metode keberhasilan saya itu ada Pak sebenarnya di situ. Di situ saya metodenya adalah pernah berhasil yang saya lakukan di kelas itu adalah membuat kelompok ya 1 sampai 4 kelompok gitu dengan tugas yang berbeda-beda yang pastinya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri, dan materi yang saya berikan adalah yang beragam dengan karakter mereka ya sesuai dengan audio video atau bisa visual audio ataupun kinestetik atau pertukaran seperti itu. Nah di sini juga saya menggunakan tekniknya adalah teknik yang beragam Bapak. Anak boleh menggambar, boleh menulis, yang suka membuat video, saya berikan video. Nah, di setiap kelompoknya saya menyuruh mereka untuk membuat yel-yel penyemangat dalam setiap kelompoknya. Dan hasilnya ternyata memang anak lebih aktif, lebih ikut andil seperti itu, Bapak. Oh, nggih, luar biasa ini Bu Resti. Itu tadi kan metode-metodenya nggih, ada yang menggambar, menulis, tadi ada yang video, ada yang membuat yel-yel nggih. Iya, yel-yel meningkatkan semangat gitu. Itu misalkan saya gambarkan nih Bu Resti, saya gambarkan jika metodenya Bu Resti itu saya ratingkan dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan di metodenya Bu Resti itu di angka berapa gitu untuk menarik minat belajar murid itu dari angka 1 sampai 10? Iya. Kalau saya lihat ratingnya atau saya ukur ya Pak ya, gitu. Atau bisa kurang ya. Menurut saya bisa memberikan rating itu 8 sampai 9 sih Pak. Oh berarti sudah luar biasa nggih Bu, untuk menarik minat belajar siswanya itu sudah sangat luar biasa nggih. Iya, ternyata seperti itu hasilnya ya Pak. Oke nggih Bu, baiklah selanjutnya nggih Bu. Rencananya Bu Resti itu ke depan langkah dan bagaimana langkah-langkahnya untuk menentukan minat belajarnya siswa. Iya. Kalau misalkan langkah-langkah di sini yang pertama adalah perencanaan yang saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan Bapak metode dan media pembelajaran yang bervariasi, yang beragam, dan saya juga menyelingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik agar menumbuhkan semangat belajar siswa saya, seperti saya membuat yel-yel di setiap kelompoknya dan tugas yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Terus saya juga harus mengupdate informasi atau mencari referensi bagaimana sih cara mengajar yang berpihak pada murid dan bagaimana sih cara pencapaiannya agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh siswa maupun gurunya sendiri, Bapak. Oh gitu, Bu. Iya. Baik. Terus Bu Resti, tadi kan Bu Resti tadi menerapkan metode dan media pembelajaran bervariasi dengan kegiatan,
Itu Bu Resti punya enggak yang membantu Bu Resti dalam menyusun kegiatan tersebut? Apa Bu Resti sendirian? Apa ada yang bantu, Bu? Iya. Yang pastinya kalau kegiatan seperti ini saya nggak mungkin sendirian ya Bapak. Saya harus kolaborasi juga dengan warga sekolah, terutama kepala sekolah saya, karena memang beliau yang selalu mengarahkan kami para guru. Terus juga ada rekan sejawat, ya. Terus saya mengambil lagi yaitu bekerja sama dengan wali murid Bapak, karena bagaimanapun pembelajaran ini juga orang tua harus tahu, jadinya biar untuk mendukung juga para anak-anaknya untuk bisa berkembang dalam pembelajaran ini. Oke, Bu. Itu berarti Bu Resti melibatkan semua warga sekolah gitu, termasuk Iya, orang tua, iya Pak. untuk mengawal anaknya juga gitu dalam Iya, pembelajaran di rumah juga itu kan iya, perlu dikawal orang tua. Itu Bu Resti butuh waktu berapa lama untuk melakukannya itu? iya. Kalau waktu, mungkin waktunya tidak terlalu lama ya Bapak. Waktu untuk penerapannya ini yang saya lakukan, mungkin saya segera lakukan ini dalam penerapan dalam pembelajaran yang saya akan lakukan. Dan mungkin sih yang panjang adalah pencapaiannya saja Bapak, karena dalam pencapaian ini kita membutuhkan proses yang lama, karena suatu proses itu kan tidak langsung jadi, tetapi harus ada pertahapan, intinya tidak instan, seperti itu Bapak. Betul, betul Bu Resti. Betul, tapi tidak instan ya. Iya, Nah, kapan nih Bu Resti mulai mau melaksanakan rencana ini, Bu? iya. Mulai kapan? Insya Allah Pak, segera mungkin saya lakukan, saya terapkan secepatnya, malah lebih baik ya Pak. Di sini saya Nggih, akan betul. menerapkannya agar siswa juga lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Terus juga intinya dapat berpihak pada siswa juga, dan apa yang diinginkan itu sesuai dengan keinginan saya dengan anak-anak juga. Gitu sih Luar Pak. biasa gitu, komitmennya luar biasa nih Bu Resti. Nah, ini tadi Bu Resti komitmen itu Iya. Bu Resti akan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik gitu. Kemudian nih Bu Resti komitmen apa yang akan Bu Resti lakukan supaya komitmen itu tuh bisa berjalan dengan baik? Iya. Komitmen yang saya akan lakukan yaitu adalah saya berusaha dulu Bapak untuk konsisten secara terus-menerus dan belajar terutama ya. Dan juga saya harus mengupdate terus informasi nih Pak yang berkaitan tentang kebutuhan saya, kebutuhan berkolaborasi dengan teman sejawat juga, terus berbagi praktik baik juga dengan Bapak Ibu guru dalam baik di luar ataupun di dalam sekolah, agar meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik itu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menggunakan berbagai metode. Jadinya sekiranya saya juga selalu mengharapkan bahwa kedatangan saya atau kehadiran saya adalah kehadiran yang dirindukan oleh anak-anak serta Luar didik biasa, saya. selalu dirindukan gitu Bu. Iya. Baik Bu Resti. Bu Resti itu ada dukungan nggak dari pihak lain yang dibutuhkan selain tadi? Kalau pihak lain yang mendukung, alhamdulillah sih Pak, sekolah saya sarana prasarananya sudah sangat mendukung sekali. Mungkin hanya pada diri saya sendiri sebenarnya mempunyai dukungan. Saya kalau bisa untuk berkomitmen dan konsisten dalam pembelajaran ini, biar saya merealisasikannya juga baik sesuai dengan perencanaan saya, gitu Pak. Oke, baik Bu Resti, semoga rencana ini berjalan dengan lancar gitu Bu. Dan Amin. bagaimana perasaan Bu Resti sekarang setelah kita berbincang-bincang Ibu? Iya. Alhamdulillah sih Pak, rasa lebih baik lagi, rasa lega, senang Alhamdulillah. juga, dan lebih punya arahan, intinya bagaimana sih saya akan kedepannya seperti apa, dan perbincangan kali ini juga menjadikan saya mendapatkan solusi dan gambaran kedepannya Pak, gitu Pak. Oke, syukur Alhamdulillah Ibu. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Resti ceritakan lagi? Uh, Monggo. Ada. Saya rasa sih sudah cukup ya Pak. Oke. Terus terima kasih banyak Pak sudah Ibu meluangkan sama-sama. waktunya untuk Oke. berbincang dengan saya, sehingga saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami gitu. Terima kasih ya Pak Danang. Ibu sama-sama, saya senang mendengar ceritanya Bu Resti, sama-sama Ibu. Semoga kita Iya, terus berbagi semangat dalam mendidik siswa dan iya. mengajar anak-anak kita di kelas.
Sampai jumpa lagi nggih Bu Resti. Iya, iya Pak Nggih, Danang. Terima kasih ya. wassalamualaikum. Maaf ya ganggu Nggih, waktunya. apa. Waalaikumsalam. Oke, Oke, gantian nggih sekarang Bu. gantian. Gantian. Ya, Jenengan yang jadi coaching, ya. saya yang di coach nggih. Coach ya. Sebentar. Monggo Bu Resti, kita bisa mulai sekarang. Iya, Bapak. Saya terdengar dengan bagus kan? Terdengar. Iya, terdengar. Oke. Oke, saya mulai nggih Bu Resti. Iya, Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Resti. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Bu Resti lagi sibuk nggak nggih hari ini? Oh, hari ini saya lagi nggak sibuk sih Pak. Saya free, cuman saya sedang menggarap hasil evaluasi anak aja. Ada apa ya Pak Danang? Pak Danang, kenapa mencari saya? Oh nggih Bu, ini sebenarnya saya sedang gelisah ini Bu. Dari pagi saya banyak pikiran memikirkan, tetapi saya merasa tambah pusing sendiri Bu. Jadi saya pusing sendiri karena memang ini tak pendam saya sendiri gitu. Kalau Ibu Resti sedang tidak sibuk, saya minta bantuan Ibu untuk bisa sharing dengan saya tentang masalah yang sedang saya hadapi Bu hari ini. Jadi biar kegelisahan saya itu biar bisa sedikitnya bisa berkurang. Iya. Apa sih yang bisa saya bantu? Kalau boleh saya tahu dari raut wajahnya Pak Danang, sepertinya ada yang mau diceritakan ke saya. Kira-kira apa ya yang mau diceritakan? Gini Bu, sebenarnya saya merasakan kurang adanya semangat ya Bu pada diri anak-anak dalam pembelajaran saya di lapangan minggu-minggu ini Bu. Jadi anak-anak itu selama ini dalam proses pembelajaran di lapangan itu anak-anak kurang semangat sekali Bu. Mereka terlihat cepat sekali bosan ketika saya masuk ke pembelajaran inti. Sehingga banyak anak-anak yang kurang aktif, kadang dia cuma duduk-duduk saja dalam mengikuti pembelajaran dan seolah-olah tidak memperhatikan saya untuk menjelaskan materi. Bahkan saat saya minta mereka untuk mempraktekkan materi yang telah saya contohkan, itu biasanya malah dia berbalik tanya kepada saya, Bu. Pak, kapan istirahatnya, Pak? Pak, kapan istirahatnya? Kadang bertanya seperti itu, Bu. Jadi saya sedang memikirkan cara ini, Bu, untuk menumbuhkan semangat anak-anak agar mereka itu aktif kembali dan senang ketika pembelajaran saya. Jadi saya itu merasa akhir-akhir ini anak-anak itu mungkin bosan dengan saya gitu. Makanya saya itu berpikir kenapa saya menceritakan ke Bu Resti supaya saya bisa memikirkan supaya anak-anak itu bisa aktif kembali. Iya. Tadi Pak Danang kan cerita bahwa anak itu merasa bosan ya Pak. Gitu. Iya. Apalagi ada yang tanya nih, Pak kapan istirahatnya? Pak kapan istirahatnya? Iya. Kalau menurut Pak Danang, kenapa sih anak bisa merasa bosan? Jadinya membuat anak-anak itu tidak semangat dalam pembelajarannya Pak Danang sehingga kurang aktif juga dalam mengikuti pembelajarannya Pak Danang. Kalau menurut saya gitu, menurut pengamatan saya sih yang saya lihat mereka itu terlihat kurang aktif dan tidak bersemangat saat saya menjelaskan materi dan memberikan contoh. Kemudian saya itu menyuruh mereka untuk mempraktekannya satu persatu. Apa mungkin pembelajaran saya itu membosankan gitu? Karena monoton seperti itu aja. Maksudnya kayak anak itu bosan dengan apa yang saya berikan itu Bu.
Iya, iya, iya. Biasanya kan saya cuma hanya menjelaskan, terus kemudian saya mengamati anak-anak Iya. mempraktekkan. Biasanya saya itu cuma sembari duduk dan menilai. Itu biasanya apakah mereka itu bosan dengan langkah-langkah saya seperti itu gitu. Nah, dari kata-kata bosan ya Pak ya, mungkin Oke. memang ini permasalahannya Pak Danang sih, karena kenapa kok bisa anak sampai bosan gitu loh. Maka di sini selanjutnya mungkin permasalahan ini bisa Pak Danang apa ya, jadikan suatu permasalahan ini gitu loh. Nah, dalam permasalahan ini adakah sih strategi yang akan Pak Danang lakukan agar anak-anak bisa kembali aktif dan semangat dalam pembelajarannya Pak Danang? Mungkin bisa Pak Danang berikan sesuatu hal yang lebih baik, intinya seperti itu. Oh, jadi untuk strategi sempat terfikir sih Bu oleh saya nggih. Jadi Iya. kalau strategi pembelajaran itu sempat terfikir oleh saya. Saya itu berencana untuk mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Jadi yang tadinya saya cuma duduk sambil mengamati anak dan menilai, dari pengamatan saya, mengapa anak-anak seringkali menanyakan waktu istirahat itu saat pembelajaran berlangsung. Itu karena mereka ingin cepat bebas bermain kayaknya gitu. Jadi uh, dia pengen cepat-cepat itu cepat bermain, cepat-cepat intinya materinya cepat bisa bisa terlaksana, jadi cepat bermain. Jadi saya ingin mencoba untuk masuk ke dunia mereka, Bu. Mungkin salah satunya saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dengan cara menyisipkan permainan yang sederhana dalam pembelajaran. Jadi saya sisipkan itu permainan-permainan yang sifatnya sederhana dan rame kepada anak-anak. Di samping saya menyampaikan materi, nanti saya sisipkan permainan di dalam celah materi tersebut, Bu. Saya juga akan melakukan metode ice breaking di sela-sela pembelajaran. Ketika anak-anak terlihat sudah mulai bosan, biasanya anak itu sudah mulai jenuh dengan apa yang saya jelaskan gitu. Iya. Nanti saya ingin melakukan ice breaking. Mungkin saya juga perlu menggunakan alat peraga yang menarik juga, Bu. Alat peraga yang menarik anak, jadi anak itu terdorong untuk mencoba alat tersebut untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Kalau seperti itu menurut Bu Resti gimana, Bu? Menurut saya itu sudah cukup baik ya Pak, udah bagus intinya seperti itu. Rencana yang Pak Danang lakukan itu sudah benar-benar berpihak pada murid juga, apalagi Pak Danang sudah mempunyai konsep ya, agar Ya, anak tidak merasa bosan dalam pembelajarannya Pak Danang. Mungkin dalam perencanaan itu saya yakin sih anak bisa menerima itu dengan baik sih Bapak. Nah, untuk kelanjutannya, kalau Pak Danang sudah memberikan rencana yang sudah baik, komitmen apa yang Pak Danang buat untuk melaksanakan rencana tadi dan kapan waktu yang pas untuk memulai kegiatan perencanaan Pak Danang yang sudah direncanakan? oh gitu. Berarti komitmen yang harus saya buat untuk melaksanakan rencana saya tersebut itu dimulai dari mengatur waktu saya dalam mempersiapkan pembelajaran minimal 2 sampai 4 hari gitu Iya, sebelum iya. saya mengajar gitu. Kalau ini hari apa gitu? Hari Ini hari Selasa, Bapak. hari Selasa, berarti Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, Mungkin saya juga harus mempersiapkan strategi pembelajaran apa yang akan saya gunakan, Bu. iya. Nah, supaya pembelajaran saya menyenangkan. Saya juga perlu untuk mempersiapkan ice breaking-nya dan alat-alat peraganya juga yang untuk memancing minat anak untuk mencoba alat peraga tersebut gitu. Jadi misalkan ini hari apa Ibu? Ini hari Ini hari Selasa gitu. Selasa, iya. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Mungkin saya bisa mulai di minggu depan gitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang tadi untuk permainan kecil, ice breaking, dan alat-alat yang menarik untuk menunjang pembelajaran. Oke. Jadi Iya, ke depan saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, Ibu. iya. Bagus sekali sih Pak Danang untuk rencana dan komitmennya. Menurut saya sih sudah sesuai dengan waktunya. Kalau bisa memang secepatnya ya Bapak, Oke, agar Ibu. Oke. bisa diterapkan di peserta didik juga, biar juga ada peserta didik merindukan Pak Danang gitu intinya. Nah,
Alhamdulillah untuk solusi yang sudah ditemukan. Sekarang gimana perasaan Pak Danang setelah ngobrol-ngobrol berbincang-bincang sama saya? Alhamdulillah Bu Resti, saya sudah merasa plong sekali nih tadi pagi. Saya merasa beban pikiran saya itu masih berat gitu. Sekarang sudah merasa plong sekali. Terima kasih sekali Bu Resti sudah meluangkan waktunya untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan saya tadi pagi, sehingga saya merasa terbebani banget. Akhirnya ketemu Bu Resti dan saya bisa bercerita dan alhamdulillah bisa menemukan solusi yang terbaik gitu. Iya, sama-sama Pak Danang. Semoga Pak Danang juga selalu semangat dan menjaga komitmen dalam melaksanakan rencana pembelajaran yang menyenangkan. Semoga juga pembelajaran yang menyenangkan ini dapat meningkatkan keaktifan, juga semangat peserta didiknya Pak Danang juga ya, Pak. Ibu, sekali lagi terima kasih Ibu Resti. Ya, sama-sama. Saya terbantu sekali ini Bu dengan kita bisa berbincang, kita bisa saling sharing Ibu. Saya sangat terbantu sekali. Saya merasa bersyukur sekali punya teman seperti Bu Resti. Kapan-kapan Ibu, saya mau minta waktunya Bu Resti kembali untuk melakukan refleksi Bu. Boleh. Atas perbincangan kita hari ini, refleksi tentang hasil pembelajaran yang tadi sudah ditemukan solusinya. Jadi mungkin di kesempatan yang akan datang saya minta waktunya kembali untuk Bu Resti supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Boleh Bapak, boleh dengan senang hati. Pokoknya semangat terus Pak Danang. Semoga akan mendapatkan hasil yang baik juga ke depannya ya Pak. Amin, Bu Resti. Terima kasih Bu Resti. Iya, sama-sama. Hari ini mau lembur di sekolahan atau mau pulang ini Bu? Ini saya mau lanjut. Mau lembur gitu. Iya. Kalau boleh saya izin pulang dulu Bu. Iya, monggo Bapak silakan. Boleh. Ini sudah waktu pulang juga. Gitu. Iya, silakan Bapak. Terima kasih Bu Resti. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Makasih. Makasih. Gakil. Maaf ya kalau salah-salah kata tadi. Sama-sama belajar, kita sama-sama. Iya, happy. Ibu Fasil. Halo Ibu Fasil. Kayaknya waktunya masih lama ya? Enggak, waktunya berapa menit? Kayaknya sebentar lagi nih. Kita kalau bisa itu ngisi refleksi kayak. Oh iya benar. Ya, ini sebenarnya saya mau tanyakan, ini setelah kayak gini, rekaman dihentikan atau gimana? Nah, karena nanti edit videonya akan terlalu panjang. Mungkin udah. Karena kita kan yang diperlukan adalah perbincangan yang tadi. Kalau masalah refleksi ini mungkin Bu Fasilnya dipanggil. Iya. Ibu Fasil, Bu Titin. Ibu. Saya stop aja. Iya, stop aja nih. Kan kita butuhnya perbincangannya ya. Ya, stop ya. Iya. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah. Sambil dilihat coba masuk nggak rekamannya. Sebentar.